Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya Tuhan, Allah yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur bagi segala kebaikan dan Tuhan.
selamat buat hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Yes, kita percaya Dia yang terbaik buat hidup kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan
yang paling dahsyat? Ada amin? Coba yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang terdahsyat, sama-sama katakan, Allahku dahsyat. 1, 2, 3, Allahku dahsyat. Berikan suara-suara yang meriah dong buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Yes, kita percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, permasalahan, persoalan, ataupun sakit penyakit bahkan datang menimpa hidup kita, tetapi yakin dan percaya Tuhan gak pernah tinggalkan hidup kita. Tuhan selalu menolong dan menopang dalam setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Saat ini kita mau berikan lebih lagi yang terbaik buat Tuhan. Kita yakini dan imani lagu ini, bahkan Tuhan selalu menolong kehidupan kita dalam setiap langkah demi langkah, dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan selalu menopang, menolong, dan menuntun kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kasih Tuhan tetap
kami. Asal kami mau melekat Tuhan, asal kami mau mendekat kepadamu. Firman Tuhan berkata, persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjaga setiap kehidupan kita. Dan firman itu iya dan amin, dan akan menjadi bagian milik hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, aku percaya janji-Mu. Aku percaya janji-Mu Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Kami percaya itu Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar Yesus. Lebih dari semua yang dapat. Dengan iman kami katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu setia. Lebih dari semua yang dapat kuminta. Yes Tuhan, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Kasih-Mu, kasih-Mu setia. Engkau dahsyat Bapa. Kasih-Mu selalu setia dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau bawa setiap kami anak-anak boleh datang ke dalam rumah-Mu Tuhan,
Untuk hari lepas hari kami semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Semakin dekat kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menolong dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga hidup kami. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tetapi kami semakin kuat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Ibadahmu kami percaya urapan Allah ada bersama dengan kami. Saat kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Tuhan tahu kerinduan yang dalam. Kami datang ke tempat ini karena kami ingin selalu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Kami percaya sudah naik di hadapan menjadi bau harum domba di hadapan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau. Terlebih sekarang Engkau taruh hati kami, Engkau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, biar kebenaran firman-Mu menjadi langkah-langkah buat hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, biar kami selalu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mau urapi setiap kami. Lebih kami hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu untuk melayani Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap jemaat-Mu, sehingga setiap kami pulang dari tempat ini kami memperoleh berkat-berkat yang luar biasa lewat firman-Mu. Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan ubahkan kami, sehingga benar-benar manusia baru itu terjadi dalam setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami percaya kekuatan Roh Kudus, kekuatan ilahi ada bersama dengan kami dan siap untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih, beri hati kami yang lembut, hati kami yang siap diubahkan oleh kuasa firman. Terima kasih, beri kami penurutan Tuhan, penundukan diri untuk kami tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Saat ini kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan. Kami percayanya Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini terus memenuhi hati pikiran kami, supaya kami boleh fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik. Kita diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau pagi ini kita masih sehat, puji Tuhan ya. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan itu baik Bapak Ibu ya. Tuhan baik. Setiap kita Tuhan bawa untuk tetap setia dengan Tuhan ya. Untuk kita boleh setia datang beribadah, itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang menarik setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan, karena kesetiaan kita itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu ya. Kesetiaan kita tidak pernah sia-sia. Bahkan firman Tuhan katakan, hendaklah kau setia sampai mati ya. Dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan ya dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu ya, kasih setianya itu luar biasa. Musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Seberapa buruk hidup kita, Dia tetap mengasihi kita, Bapak Ibu ya. Ada aminnya, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Ya. Kalau ada dari beberapa jemaat, ya memang musimnya ya, cuacanya kurang baik ya. Ada beberapa yang banyak batuk pilek ya. Ya. Memang cuacanya hari ini kurang bagus ya, kadang terlalu dingin ya. Ya, luar biasa kalau pagi-pagi sama rasa dingin yang luar biasa. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Puji Tuhan ya. Dan Dia yang akan mendorong kita, menarik kita untuk tetap melekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya mengambil tema miliki hati yang lapar dan haus kebenaran ya. Supaya setiap kita punya hati yang lapar dan haus kebenaran Bapak Ibu ya.
kita mau belajar. Karena firman Tuhan katakan, ayo kita buka lebih dulu aja ya. Ayo kita baca ayatnya bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Satu ayat ya, mungkin ada yang hafal ya, karena ini merupakan ucapan bahagia. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kalau yang tidak bawa boleh, kita sama-sama lihat di LCD. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya, dengan suara yang keras ya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-6. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Puji Tuhan. Silakan berdoa ya, kasih oleh Tuhan. Kata-kata kalimat ini gampang ya, mudah untuk kita ingat. Ya, mungkin setiap kita mudah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Gitu ya. Tapi untuk dipahami dan dilakukan, ini yang menjadi persoalan. Ini sulit Pak Ibu ya. Lapar dan haus akan kebenaran dikatakan ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran tadi dikatakan ya. Ini yang berbicara ini Tuhan Yesus sendiri Bapak yang mengatakan ya. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan Bapak ya. Kita mau sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran ya. Kita mau belajar, yang kita bisa pelajari ada tiga poin Bapak ya. Pertama, kita belajar dulu kebenaran itu apa ya, itu yang pertama ya. Nanti yang kedua kita belajar artinya lapar dan haus Bapak ya. Dan yang terakhir nanti kita belajar apa konsekuensinya bagi orang yang lapar dan haus kebenaran. Dikatakan ya, tadi dikatakan mereka akan dipuaskan kan gitu Bapak ya. Ayo kita belajar ya, belajar 3 hal ini supaya kita semakin mengerti ya akan firman Tuhan. Luar biasa Bapak, kalau kita belajar firman Tuhan, semakin dibukakan sama Tuhan. Tuhan itu baiknya luar biasa. Kita belajar yang pertama, dikatakan apa yang dimaksud dengan kebenaran lebih dulu ya. Yang jelas kebenaran bukan kebetulan Bapak, bukan Bapak ya. Walaupun benar sama dengan betul ya. Betul sama dengan benar ya. Tapi kebenaran tidak sama dengan kebetulan, enggak sama Bapak ya. Ya, ini yang perlu kita tahu ya. Jadi kebenaran itu tidak sama dengan kebetulan Bapak ya. Dan kata kebenaran ini muncul di dalam Alkitab tuh berkali-kali Bapak ya. Ya, kalau kita belajar ya. Karena kata Yunani yang dipakai, teks aslinya itu yang dipakai di Kaiosune ya. Teks Yunani mengatakan demikian. Jadi kata kebenaran di Kaiosune itu Bapak Ibu, itu berkaitan dengan orang yang benar. Jadi berkaitan dengan status kita yang benar ya. Berkaitan dengan tindakan-tindakan yang benar Bapak Ibu. Itu kebenaran artinya. Jadi artinya itu macam-macam memang Bapak Ibu kebenaran. Makanya ketika kata kebenaran muncul ya, banyak penafsir Alkitab ya, dia juga menafsirkan yang berbeda-beda pendapat tentang kebenaran Bapak Ibu ya. Ada yang memberikan kebenaran itu artinya tindakan Allah yang membenarkan orang berdosa. Ada yang mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Jadi kalau tindakan Allah untuk membenarkan orang berdosa, berarti ini merupakan tindakan Allah Bapak ya. Apa yang akan Allah lakukan ya. Kalau kebenaran dikatakan demikian Bapak ya. Ada juga penafsir yang lain yang menafsirkan status kita di hadapan Allah ya. Jadi kita ini bukan orang yang berdosa, tetapi kita orang benar ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dijadikan orang benar ya. Ada penafsir yang mengatakan demikian Bapak. Tapi ada lagi penafsir yang ketiga ya. Dan ini yang paling tepat, karena kebenaran ya, itu artinya bukan artinya apa yang dilakukan Tuhan Bapak, bukan status kita di hadapan Allah, tapi merujuk kepada ukuran hidup kita yang benar ya.
atau lebih dikenal dengan nama kesalehan. Ya. Jadi bagaimana ukuran hidup kita, ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Matius, memang kata kebenaran, ya, di kayu sune itu muncul juga di sana, Bapak. Ayo kita belajar ya. Mengapa kok kebenaran, ya, dan diartikan ukuran hidup kita, ya, benar di hadapan Tuhan. Ya, karena di dalam Injil Matius, kalau kita buka ya, coba kita buka dulu. Injil Matius pasal yang kelima, tetap ya, pasal 5, ayatnya yang ke-20. Ya. Injil Matius 5 ayat 20, di situ dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi di sini ini kurang tepat ya, Bapak ya. Kalau bahasa Indonesia kita ini, Alkitab kita ini kurang tepat. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya, kita akan menemukan bahwa terjemahan yang lebih tepat itu hidup keagamaanmu. Itu artinya jika kebenaranmu, ya, itu yang lebih tepat. Ya. Jadi dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kata hidup keagamaanmu itu yang lebih tepat kebenaranmu, ya. Karena ada kata dikaiosune dikatakan di sana ya Bapak Ibu ya. Jadi ini merujuk kalau kita, ya, kita mengaku, ya, setiap kita yang mengaku bahwa kita ini warga kerajaan Allah, harusnya hidup kita itu lebih baik, dikatakan, daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, firman Tuhan katakan, nggak masuk akal Bapak Ibu kalau kita mengatakan bahwa kita ini warga kerajaan Allah, tapi hidup kita, kesalehan kita itu ada di bawah dari orang lain. Itu nggak masuk akal Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaanmu dia sebut dengan kebenaran, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang ukuran hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya, itu yang dimaksud ya, kebenaran Bapak Ibu ya. Jadi ada tuntutan Tuhan untuk setiap kita, baik Bapak Ibu, baik saya, untuk kita bisa memenuhi apa yang Tuhan minta, yaitu memenuhi ukuran hidup yang benar, yang saleh di hadapan Allah. Ya. Bahkan kalau kita juga baca di dalam Injil Matius pasal 3, kita belajar Bapak Ibu ya. Injil Matius pasal 3 itu kata kebenaran dikaiosune itu muncul kembali di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Ya. Waktu Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya, di situ juga ada kata kebenaran dikaiosune. Ayo kita baca ya. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, amen ya. Jadi ini juga ada kata-kata kebenaran Bapak Ibu dikaiosune, dalam arti apa? Kata-kata seluruh kehendak Allah, ya, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu seluruh kebenaran, ya, itu yang tepat Pak ya. Ya, jadi dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kebenaran. Dan Yohanes pun menurutinya. Itu yang betul Pak ya. Jadi ada kata-kata kebenaran dikaiosune. Ya. Jadi ternyata di dalam teks aslinya, teks bahasa Yunani, kata yang dipakai itu bukan kehendak Allah, tapi kata yang dipakai itu kebenaran dikaiosune. Ya.
Berarti pada waktu Tuhan Yesus mau dibaptis, pada waktu Yohanes mau membaptis Tuhan Yesus, mereka sedang memenuhi kebenaran. Artinya apa, Bapak? Ya. Tuntutan atau ukuran hidup yang benar yang sudah Tuhan tetapkan. Ya. Itu artinya, Bapak ya. Jadi kalau kita kembali tadi di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran. Ya. Maka kebenaran di situ yaitu ukuran hidup yang benar, kesalehan kita di hadapan Tuhan. Itu artinya, Bapak Ibu ya. Ya, makanya yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah haus dan lapar terhadap kebenaran, Bapak Ibu? Terhadap kesalehan kita, itu yang menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ya. Untuk kita mulai, Bapak Ibu, ayo kita belajar hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya. Makanya itu hidup harus berhati-hati, ya. Tidak boleh sembrono, Bapak Ibu ya. Jangan kita mudah, ya. Kadang-kadang kita dalam berkata-kata, kadang-kadang kita nggak diperhitungkan dulu setiap kata-kata yang keluar. Ya, nggak boleh asal-asalan, Bapak Ibu ya. Karena Tuhan tuntut kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu ya. Itu arti kebenaran. Sekarang kita belajar yang kedua. Apa artinya lapar dan haus? Ya. Ini merupakan bahasa metafora, ya, figuratif. Ya. Dikatakan lapar dan haus. Ini artinya ada beberapa arti, ya, lapar dan haus. Ya. Oleh karena itu pada waktu kita memakai bahasa metafora, figuratif, ya, kita harus tahu dulu ini poinnya apa, analoginya apa. Kita harus tahu, baru. Tidak boleh asal-asalan supaya kita tidak salah di dalam menafsirkan. Ya. Seperti kita misalnya kita, oh ya wajah kamu itu seperti bulan ya, banyak loh artinya bulan itu apa, banyak loh ya. Oleh karena itu kita perlu tahu dulu, ya. Sebelum kita menggunakan figuratif, metafora, kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan. Ya. Seperti kita misalnya mengatakan, oh ya orang itu kalau bekerja seperti singa, kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan. Oleh karena itu begitu juga dengan kita mengatakan lapar dan haus. Itu ada beberapa arti loh. Karena di sini Tuhan Yesus memakai bahasa figuratif, metafora. Ya. Dengan kata-kata lapar dan haus, dan kita mau belajar pada pagi hari ini ada 3 ya pengertian lapar dan haus. Ya. Kita mau belajar, ya. Ayo, yang pertama kita belajar bahwa kalau kita mengatakan seseorang lapar dan haus, itu yang pertama dia memiliki hasrat yang kuat terhadap makanan. Ya. Ya, lapar dan haus, dia punya hasrat. Hasratnya begitu kuat terhadap makanan, Bapak. Bukan dalam artian ingin makan, ingin minum, tidak, Bapak. Ya. Karena saat Bapak Ibu ingin makan, ya, itu belum tentu lapar, ya kan? Belum tentu, Bapak. Saat kita ingin minum, belum tentu kita haus, belum tentu, Bapak ya. Ya. Makanya beda. Artinya saya ingin makan itu nggak sama dengan saya lapar, beda, Bapak. Ya. Karena waktu kita lapar, benar-benar lapar, Bapak Ibu ya, kita pasti benar-benar ingin makanan itu, ya. Bukan cuma ingin, tetapi saya benar-benar ingin makanan itu. Ya, coba Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lapar, ya, kalau orang lapar, hasratnya itu pasti kuat untuk makan, ya. Pengennya tuh benar-benar pengen makan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada makanan apapun, kita pasti nggak pilih-pilih, ya, karena kita lapar, Bapak Ibu ya. Ya, jadi beda, ya. Bapak Ibu ingin makan dengan lapar itu beda. Ya, saya dulu kalau anak saya masih kecil, ya, kalau anak-anak kecil kan suka ya, kalau makan McD kan suka pasti ya. Ya. Kalau waktu di rumah mau diajak keluar, saya bilang,
nak makan dulu ya, biar nanti enak, kita jalan-jalan nggak usah makan gitu kan ya, kita suruh makan pasti di rumah anak bilang udah mah kenyang gitu. Tapi begitu kita keluar, kita lewat misal kata McD, pasti anak itu bilang rumah lapar mah, ayo ke McD. Nah sebetulnya itu bukan lapar, ingin ya, pengen makan McD kan gitu. Kalau orang lapar itu tuh pasti tidak akan pilih, ada makanan apapun pasti dimakan ya, saya percaya Bapak Ibu ya, pasti kita akan ambil. Begitu juga kalau kita haus ya, beda dengan ingin minum. Kalau ingin minum ya biasa, kita cuma mau minum. Tapi kalau haus Bapak, kita benar-benar ingin minum ya, dan itu pernah terjadi ya. Kalau haus pernah saya alami. Waktu itu kita pergi ke Bromo kalau nggak salah ya. Lupa nggak bawa air minum ya. Jadi waktu jalan di padang pasir kan ya, di tengah-tengahnya aduh lupa nggak bawa air minum. Kita benar-benar itu kehausan ya. Tapi apakah ada di sini yang pernah mengalami kelaparan? Saya tanya, apakah ada Bapak Ibu yang pernah mengalami kelaparan ya? Atau kapan terakhir kali Bapak Ibu lapar? Lapar lo ya, bukan makan, bukan ingin makan, lapar ya. Kelaparan kapan? Mungkin tidak ada yang pernah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau sekarang nggak ada yang pernah, nggak tahu kalau dulu mama kita zaman dulu ya, mungkin ada yang pernah mengalami kelaparan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sekarang enggak, kita sekarang mungkin sudah berkecukupan ya Bapak Ibu ya, jadi nggak pernah kita merasakan kelaparan Bapak Ibu ya. Tapi kalau haus mungkin pernah, karena kita lupa nggak bawa air ya. Kalau dalam perjalanan yang jauh ya, di tengah-tengah padang pasir, kita nggak mungkin menemukan air ya. Kita bisa tahu, nah di situ maksud Tuhan, mempunyai hasrat yang kuat terhadap makanan dan minuman ya. Seperti Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 42 ya. Ini Mazmur yang terkenal Bapak Ibu ya. Bahkan lagunya ada, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu ya. Begitu juga dengan jiwa kita, haus kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Itu biar kita memiliki kerinduan, punya hasrat yang kuat ya. Seperti pujian rusa yang haus rindu aliran sungai Bapak Ibu ya. Itu ayo kita miliki hasrat yang kuat akan kebenaran Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu ya, bukan cuman hasrat yang kuat ya. Yang kedua, tetapi kita harus memiliki persandaran yang total. Itu yang Tuhan minta ya. Saat kita punya jiwa lapar dan haus ya, kita harus punya persandaran yang total kepada Tuhan, bersandar total kepada Tuhan. Di sini kepada makanan ya, karena lapar dan haus identik dengan makan Bapak Ibu ya. Mengapa saya katakan persandaran total? Karena apa? Karena makan minum itu kebutuhan pokok ya kan Bapak Ibu, kebutuhan pokok, kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun ya. Ini kebutuhan yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita nggak makan, kita nggak minum, maka pasti kita akan berakhir kan gitu loh ya. Pasti kalau kita tidak makan, tidak minum ya, pasti kita akan tidak ada Bapak Ibu ya, tinggalkan dunia ini ya. Apa ada di sini yang pernah tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam Bapak Ibu ya? Pasti nggak ada ya, pasti kita nggak akan bisa. Kalau cuma 40 hari itu bisa ya, karena almarhum saya ingat papi saya, Bapak Musa Rahmat, itu seringkali dalam setahun dia pasti akan puasa 40 hari. Padahal itu berat Bapak ya, 40 hari itu berat ya. Mungkin lebih mudah 3 hari 3 malam ya, walaupun 3 hari 3 malam itu sangat berat. Karena saya ingat almarhum suami saya Pak Stefanya itu puasa 3 hari 3 malam, berat sekali ya. Di hari kedua malam, waduh, dia nggak bisa tidur ya. Saya merasakan, Tuhan luar biasa ya. Kalau 40 hari itu lebih mudah, tapi godaannya Bapak Ibu itu yang sulit
Karena pernah dicoba, malam menurut suami saya pernah 40 hari pun pernah dicoba, pasti di hari yang entah ke hari yang ke-10 kemana itu pasti gagal. Gitu. Tapi kalau 3 hari 3 malam dia berhasil, Pak. Bahkan saya ingat sudah berapa kali ya, 3 kali kalau nggak 4 kali. Luar biasa. Kalau kita punya kerinduan dengan Tuhan, nggak usah takut, Bapak Ibu. Berpuasa itu bagus, ya. Berpuasa itu bagus, Pak. Ya. Ayo kalau kita bisa belajar berpuasa, ya. Ya, karena kalau kita berpuasa kita semakin dekat dengan Tuhan. Segala keinginan daging kita pasti, ya. Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Saya belajar. Saya nggak bisa puasa 3 hari 3 malam, ya. Tapi saya pernah lakukan sehari semalam pernah. Ya, waktu bersama almarhum. Kalau sehari saya mampu puasa-puasa gitu, Pak. Tapi saya belajar, Pak. Saya belajar. Saya mau lebih lagi, Pak. Itu yang bagus, Pak. Ayo kita belajar ya, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mengajak supaya kita belajar untuk berpuasa. Itu bagus, Pak. Semakin membawa diri kita dekat dengan Tuhan, Pak Ibu ya. Ya. Tapi yang seringkali kita bisa ya kalau 40 hari 40 malam, tapi jamnya berbeda. Mungkin bisa kita. Kalau dari sore ke pagi bisa, tapi itu bukan puasa, ya, itu diet. Ya. Seringkali saya dulu dikatakan sama hambanya almarhum, Mami mau puasa atau diet? Gitu. Saya dikatakan itu. Tapi saya mengatakan saya kalau puasa apa? Ya, kalau diet ya diet. Itu saya mengatakan demikian ya, Bapak Ibu ya. Ayo kita benar-benar dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita puasa, ya, saya yakin dan percaya, walaupun kita pagi tidak makan, saya kemarin minggu lalu saya puasa, saya pagi nggak langsung dari sore aja. Dari start saya jam 8 malam itu makan terakhir sudah nggak makan. Terus habis Tuhan ada kekuatan karena ada kerinduan, Pak Ibu. Ya, kalau ada kerinduan pasti sudah tidak usah mikir, aku punya lambung punya apa, pasti Tuhan kasih kekuatan dan kita mampu. Ya, karena itu yang saya lakukan. Saya lambung, Bapak Ibu. Terakhir lambung saya sering kambuh. Ya. Tapi saya percaya, saya puasa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan kasih lambung saya kambuh. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu, dikatakan memang kalau kita lapar dan haus, kita pasti bersandar total. Kan gitu, Pak. Kita lapar dan haus akan makanan, kita pasti akan bersandar kepada makanan, kan gitu. Pak, mungkin kita kelaparan terus didiamkan, ya nggak ada kita, Pak. Ya. Begitu juga dengan tidur, Bapak Ibu ya. Saya sedikit berbeda saya katakan ini. Saya membaca, Bapak Ibu ya, tidur. Ada seseorang yang melakukan analisa, ya, tidur. Orang itu tidak tidur, ya, dulu. Ini kejadian saya baca kemarin Perang Dunia, ya, Perang Dunia Kedua. Tentara Nazi Jerman itu, Bapak Ibu, bekerja sama dengan tim dokter. Ya, dia mengadakan penelitian yang berkaitan dengan tidur. Ya, dia berusaha mencoba untuk orang itu tidak tidur itu tahan berapa hari. Ya, dia berusaha sama sekali tidak tidur loh, Bapak Ibu, sama sekali. Ya, bahkan orang itu disuntikan obat supaya nggak merasa ngantuk. Kalau ngantuk kemudian disiram air. Pokoknya dibuat tidak boleh tidur, Bapak Ibu. Ya, tahanan-tahanan ini. Ya, melakukan penelitian selama 1 bulan, 30 hari tidak tidur sama sekali, Bapak ya. Ternyata, Bapak ya, kalau orang yang nggak tidur, nggak bisa tidur, itu mengerikan. Ya, dari hasil penelitian, dalam beberapa hitungan minggu, dalam 3 minggu, maka orang itu bisa saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ya, kalau orang tidak tidur, Bapak. Karena apa? Kemudian pikirannya itu halusinasi, Pak. Ya. Makanya tidur itu penting loh, Bapak ya. Jangan bilang tidur itu tidak penting, Bapak. Tidur itu penting, Bapak. Kalau kita tidak tidur juga kita nggak akan bisa bertahan hidup, nggak bisa, Bapak ya. Sehingga apa? Sehingga tadi tawanan tadi saling membunuh dan pada akhirnya tinggal 1 orang yang terakhir akhirnya ditembak mati. Ya. Itu. Tidur juga penting, Bapak ya. Makanya kalau kita bisa tidur itu anugerah loh, Bapak Ibu.
Sungguh, ya. Ada banyak kadang-kadang saya menemui orang nggak bisa tidur. Ya. Nggak bisa tidur, saya tanya kenapa kok nggak bisa tidur? Saya bilang gitu. Coba dimerem-meremkan, sampai saya bilang gitu. Masa nggak bisa? Merem, sudah nggak usah mikir apa-apa, merem. Masa nggak bisa tidur? Nggak bisa katanya. Ya. Oleh karena itu, kalau kita bisa tidur anugerah, ya luar biasa Tuhan beri ya. Seperti makan dan minum itu juga penting Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita ini lapar dan haus kebenaran, artinya kita bukan cuma memiliki hasrat yang kuat tadi ya. Yang kedua, kita harus punya persandaran total kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan ya. Seperti kita mau makan, kita tidak mungkin, oh enggak, aku enggak makan hari ini, besok aja aku makan ya. Lama-lama Bapak Ibu sakit pasti di masalah perut ya, pencernaan pasti kalau seperti itu Bapak ya. Nah, bahkan Tuhan Yesus sendiri dia memberi contoh waktu dia setelah selesai berpuasa ya, di dalam Matius pasal 4 iblis juga mencobai Tuhan Yesus pakai apa? Pakai makan ya, ubah batu ini menjadi roti ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penting Bapak Ibu ya, karena keinginan ya untuk kita jatuh dalam dosa itu mudah Bapak Ibu. Oleh karena itu iblis tahu dalam setiap kita ya. Oleh karena itu ayo kita bersandar penuh kepada Tuhan ya, bersandar total pada kebenaran Tuhan. Jadi persandaran kita ya, harus lebih besar kepada kebenaran daripada kepada makanan dan minuman. Karena dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Mungkin kalau kita mengatakan manusia hidup bukan dari roti, sepele ya, oh cuman roti kok. Loh, tapi roti ini makanan pokok Bapak Ibu di zaman itu kan gitu. Kalau di zaman sekarang kita nasi. Jadi dikatakan manusia hidup bukan dari nasi saja ya, tapi dari setiap firman ya. Jadi itu penting Bapak Ibu ya, kebenaran firman Tuhan itu sangat-sangat penting. Jadi jangan kita menganggapnya biasa Bapak Ibu ya. Oleh karena kita belajar untuk kita bersandar total kepada Tuhan ya. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Sekarang yang ketiga, tadi dikatakan yang pertama kita punya hasrat yang kuat. Yang kedua kita harus punya persandaran yang total kepada Tuhan. Total Bapak ya, seluruhnya kita bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga kita harus punya kesinambungan yang tidak putus-putus ya. Artinya berjalan terus, berantai. Kita tidak putus ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lapar, lapar setiap hari. Apa Bapak Ibu laparnya bulanan, tahunan? Kan tidak Bapak. Setiap hari loh kita perlu makan, kan ya. Bapak Ibu setiap hari makan, pagi pas tadi sudah ada yang sarapan ya. Nanti siang kita makan, sore kita makan kembali, kan gitu Bapak Ibu ya. Iya, jadi ini bersinambung terus, tidak putus-putus Bapak Ibu. Terus menerus. Karena apa? Karena kita akan selalu ingin makanan. Kita selalu ingin minum setiap hari Bapak, akan selalu begitu. Dan itu yang dimaksud Tuhan Yesus ketika kita lapar dan haus kebenaran ya. Maksudnya kita benar-benar membutuhkan kebenaran terus menerus setiap hari ya, nggak putus ya. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, ini hal kekhawatiran Bapak Ibu ya. Ya, jadi Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya. Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan minta apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu Tuhan minta. Ayo kita baca ayat 31 dengan 33 saja ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi kata kebenaran muncul lagi di sini Bapak ya, di kayu suni ya. Berarti Tuhan mau dalam hidup kita ya. Setiap kita, Bapak Ibu dan saya, pasti memang kita butuh pakaian ya. Kita butuh makanan setiap hari Bapak Ibu ya. Kita butuh minum. Tetapi ada satu yang jauh ya, yang jauh lebih kita butuhkan setiap hari, yang tidak boleh putus dalam setiap kita, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu ya, luar biasa. Dan kebenaran Allah ini kita butuh lebih daripada kita butuh makanan, minuman, dan pakaian hidup kita, Bapak Ibu ya. Ya. Oleh karena itu waktu kita puasa kita diingatkan ya. Saat kita puasa kita benar-benar diingatkan bahwa hidup ini memang kita tidak bisa hidup tanpa makan, tanpa minum, apalagi terhadap kebenaran. Kita tidak bisa hidup tanpa kebenaran ya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kita harus punya sikap hati, sikap hati yang lapar dan haus kebenaran ya. Itu harus kita miliki Bapak ya. Ya. Karena kita menyadari bahwa setiap hari, hari demi hari kita ini butuh Bapak Ibu kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu yang menjadi langkah-langkah buat kita berjalan ke depan. Tanpa firman kita tidak bisa Bapak Ibu ya. Tanpa firman Tuhan ya, tanpa kebenaran pasti jalannya kita pasti beliau nggak bisa kita lurus ya. Walau seringkali kita berjalan lurus, tapi seringkali kita menyimpang. Tapi selalu diingatkan oleh Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita. Ya, saat kita mulai menyimpang, ya, itu luar biasa. Oleh karena itu kita tidak bisa, Bapak Ibu, lepas ya, yang namanya firman Tuhan, kebenaran Tuhan kita tidak bisa lepas. Ya. Dan itu harus bersambung terus menerus, tidak pernah putus dalam hidup. Tapi seringkali ada banyak dari kita mungkin yang tidak punya hal ini Bapak ya. Makanya seringkali kita kalah dengan dosa. Makanya seringkali kita kalah dengan kebiasaan buruk kita ya. Karena apa? Karena kita tidak punya kegairahan yang besar ya, kepada kebenaran firman Tuhan ya. Oleh karena itu ayo belajar miliki hasrat yang besar ya. Dan persandaran kita total kepada Tuhan. Maka dikatakan jangan khawatir ya. Ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ya. Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup ini Bapak ya. Karena Dia Bapa yang sangat-sangat baik. Apa yang kita perlukan Bapak ya, bukan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan itu banyak, tapi saya yakin kalau keperluan kebutuhan Tuhan pasti akan cukupkan dalam hidup kita ya. Karena Dia Bapa yang sangat baik, Dia tidak pernah tinggalkan kita ya. Dia sangat luar biasa ya. Oleh karena itu kita harus punya ya, punya kegairahan yang besar, hasrat yang kuat ya. Taruh sandaran kita penuh kepada Tuhan total, dan biar itu berjalan setiap hari ya. Setiap hari Tuhan proses hidup kita terus Bapak ya. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita lapar dan haus kebenaran, itu bukan berarti semua usaha kita, tidak Pak. Apakah kebenaran itu hasil pekerjaan kita? Dan bukan Allah, tidak Pak. Memang Bapak Ibu dan saya punya peranan ya. Kita punya peranan, yaitu kita ini lapar dan haus ya, betul Pak. Ya, kita menunjukkan sikap lapar dan haus, itu betul. Tapi Tuhan tidak mengatakan hendaklah kamu atau berbahagialah orang yang mencari kebenaran, tidak. Firman Tuhan tidak katakan demikian Bapak ya. Ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan mencari, tidak Bapak. Ya. Tuhan Yesus mengatakan orang yang lapar dan haus, itu aja Bapak ya. Ya. Bukan berbahagialah orang yang mengupayakan kebenaran, tidak Bapak. Ya. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus. Lalu apa kata-katanya? Akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan Bapak. Bukan
karena mereka akan menghasilkan kebenaran. Tidak ya, tidak Bapak Ibu ya. Dikatakan karena mereka akan dipuaskan, berarti ini bentuknya pasif ya, dipuaskan. Siapa yang memuaskan? Tuhan Yesus yang memuaskan kita Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita memiliki lapar dan haus terhadap kebenaran, pada akhirnya kita akan mendapatkan kebenaran Bapak Ibu ya. Tapi jangan kita bangga ya, kalau aku sudah dapat kebenaran. Karena apa? Karena aku kan lapar, aku kan haus. Bukan Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Kalau kita bisa punya hati ya, yang lapar dan haus akan kebenaran, itu anugerah dari Tuhan ya. Itu semua milik Tuhan Bapak Ibu. Tugas kita ini cuma apa? Miliki hati, sikap hati yang lapar dan haus. Itu yang Tuhan minta. Bukan kita menghasilkan, bukan mengupayakan Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita punya hati lapar dan haus, Tuhan akan memuaskan kita ya. Ya, Tuhan pakai kata-kata memuaskan, dipuaskan, bukan pakai kata-kata dikenyangkan, tidak, dipuaskan yang Tuhan katakan ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan kata-kata dipuaskan ini ada di dalam Injil Matius Bapak Ibu ya. Ya, Injil Matius ada 2 kali ya. Ya, kata-kata ini muncul Bapak Ibu ya. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang. Ya. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dan 5.000 orang, bukan dikasih ya, dikasih makan habis. Tidak ya, Bapak Ibu, kalau kita baca dan firman Tuhan ya, Tuhan Yesus memberi makan sampai sisa-sisa, ada sisanya banyak ya, bahkan ada yang sisa 12 keranjang ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu Tuhan Yesus memberi makan, sisanya 12 keranjang. Mereka sudah makan Bapak Ibu sampai kenyang ya. Jadi mereka makan sampai kenyang, tapi tidak habis Bapak Ibu, masih ada sisa 12 keranjang ya. Itu yang dikatakan dipuaskan oleh Tuhan Yesus ya. Mungkin kalau kita seringkali kita makan kenyang sampai habis ya, ya kan? Kita seringkali mesti makan kenyang tapi habis makanan kita, kan kita sering. Jarang kita makan kenyang tapi masih banyak makanannya, jarang Bapak Ibu ya. Jarang ya. Ya. Tapi walaupun kita makan ya, makanannya masih habis, kalau kita namanya sudah kenyang Bapak Ibu, kita tidak bisa, tidak akan mampu, ya. Ya. Itu saya pernah alami dulu waktu di Batam pelayanan bersama almarhum. Kalau saya diajak makan, aduh, kalau dipesankan makanan itu menunya banyak, saya bilang jangan banyak-banyak, tidak habis. Ternyata dipesankan banyak Bapak Ibu. Sampai kita bilang eman ya, eman gitu, karena banyak sisanya ya. Itu ya, Tuhan bilang orang yang lapar dan haus kebenaran, mereka akan dipuaskan, yang seperti itu. Jadi kenyang yang luar biasa, masih ada sisa. Itu pengertian dipuaskan oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi artinya ya, pada saat kita lapar dan haus kebenaran ya, maka saya yakin dan percaya kita benar-benar akan bisa puas dengan hidup kita ya, untuk saat sekarang ya. Kalau kita punya hati yang lapar dan haus kebenaran ya, kita selalu merasakan kepuasan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah baca satu buku Bapak Ibu, judulnya Bagaimana Menang, How to Win ya, dikatakan ya. Orang itu mengatakan demikian kalimatnya ya, tingkat pencapaian seseorang seringkali tidak sejajar dengan tingkat kepuasan orang itu ya. Jadi tingkat pencapaian seseorang seringkali tidak sejajar dengan tingkat kepuasan orang itu. Artinya saat kita tambah mencapai popularitas, kekayaan, ketenaran, karir semakin naik,
kita tidak selalu kepuasannya juga naik, Bapak Ibu. Itu yang masuk. Ya. Bahkan malah kadang-kadang ada yang kepuasannya tambah turun. Makanya ada orang yang kecewa. Ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang mengatakan begini, dulu loh aku ini bekerja terus, mulai dari bawah, aku ini kerja keras terus, kepingin sampai di atas. Tapi setelah sampai di atas aku kecewa. Ya, ada orang yang mengatakan demikian. Karena apa? Karena dia tidak menemukan apa-apa, walaupun sudah sampai di atas. Waktu kita di bawah kita kepingin ngejar terus. Tapi sampai di atas, sampai terkenal, kita seringkali kecewa. Ya. Karena apa? Ternyata sama saja. Ya, itu yang seringkali terjadi. Jadi waktu kita dulunya belum mencapai, kita pengennya itu mengejar terus. Tapi setelah kita sampai di atas, percuma. Ya. Itu tidak penting Bapak Ibu. Ya. Yang penting itu apa? Karakter kita. Itu yang penting Bapak Ibu ya. Yang penting kita harus punya karakter kita nih loh. Bagaimana Bapak Ibu ya? Ya. Kalau kita punya karakter, walaupun kita tidak punya banyak, tetap kita bisa puas dengan hidup kita, Bapak. Ya, itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya. Walaupun kita sederhana hidup ini ya. Tapi kalau karakter kita terbentuk dengan baik, saya yakin dan percaya kita selalu merasa puas. Ya. Ada senantiasa sukacita ya, yang mengalir dalam hidup kita, Bapak. Bukan materi, bukan kekayaan yang akan memuaskan kita, Bapak. Ya. Saat kita mengalami kepuasan di dalam Tuhan, itu yang luar biasa, Bapak. Itu kepuasan sekarang, ya. Ya. Tapi nanti Bapak Ibu dan saya juga akan mengalami kepuasan. Pada waktu akhir zaman nanti kemuliaan Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan itu akan menutupi seluruh bumi sama seperti air menutupi lautan. Dan itulah saat itulah ya, ketika itu kepuasan kita benar-benar sempurna. Bapak Ibu yang akan datang ya. Jadi orang yang lapar dan haus terhadap kebenaran ya. Mungkin saat-saat ini, sekarang ini kita melakukan banyak hal yang benar, kita mengalami tekanan ya, mungkin ya, kita hidup benar ya, kita belajar hidup benar, tapi kita seringkali didesak oleh orang lain ya. Ya, kita seringkali mungkin diremehkan oleh orang lain ya, sehingga kadang-kadang kita pun bertanya, untuk apa aku hidup benar ya. Mungkin kadang-kadang ya ada timbul dalam hati kita, orang lain hidupnya sembarangan sukses ya, mengapa aku harus hidup benar? Mungkin kadang-kadang kita bertanya-tanya dalam hati ya, orang lain loh hidupnya sembarangan sembrono tapi lebih cepat, sedangkan aku kenapa lambat? Justru karena kebenaran ya. Itu banyak kali sering terjadi. Ada orang yang mengatakan dengan saya demikian, ya saya tuh heran, sejak saya percaya Tuhan, hidup saya loh kok tambah masalahnya banyak ya, tambah pokoknya ruwet gitu. Dia mengatakan demikian. Tapi dulu waktu saya tidak percaya Tuhan ya, Tuhan kasih kekayaan ya, yang gampang ya. Dia mengatakan demikian ya. Hidup bersama Tuhan bukan dalam hal kekayaan, Bapak Ibu, tidak ya. Dia hidup bersama Tuhan itu luar biasa, Bapak. Dia yang ubah karakter dalam kita, itu yang Tuhan mau ya. Tuhan tidak merubah keadaan kita loh Bapak Ibu, tidak. Yang Tuhan ubah itu karakter kita, itu yang semakin diubahkan, sehingga benar-benar karakter Kristus itu ada dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Ayo kita mau belajar pada pagi hari ini ya. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita hidup kita mempunyai kerinduan, memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan kebenaran, saya yakin Tuhan akan memuaskan kita. Dan itu yang menjadi harapan dalam setiap kita ya Bapak ya. Kepuasan yang kita alami di dalam Tuhan itu luar biasa Bapak. Bukan kepuasan yang sementara ya, tapi kepuasan yang kekal buat selama-lamanya Bapak ya. Dan itu akan
memerintah sepanjang hidup kita, Bapak Ibu ya. Itulah harapan kita ya, sehingga kita benar-benar mengalami kepuasan ya. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini ya, apakah setiap kita, Bapak Ibu dan saya, rindu ya untuk kita memiliki sikap hati lapar dan haus kebenaran, Bapak Ibu? Ada amin, Bapak Ibu? Ayo kita belajar ya, milikilah hati yang rindu ya, haus dan lapar kebenaran ya. Supaya benar-benar Tuhan yang akan memuaskan hidup kita, Bapak Ibu ya. Kita mau belajar, saya juga belajar ya. Biarlah kita terus ayo dengan Tuhan ya. Makanya jangan kita ragu-ragu, itu penting, Bapak Ibu ya. Jangan taruh keraguan dengan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh, walaupun kadang-kadang kita lemah ya. Menghadapi situasi keadaan kadang-kadang kita lemah ya. Saya pun kadang-kadang lemah, Bapak Ibu ya, sama. Tapi saat lemah Roh Kudus itu menguatkan ya. Sehingga saya percaya kekuatan yang dari Tuhan itu muncul, Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Sehingga selalu bisa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Saya katakan ada rencana Tuhan di dalamnya, Bapak Ibu ya. Tuhan akan proses kita ya. Seperti Ayub katakan ya, seandainya Tuhan proses aku akan timbul seperti emas. Itu yang Tuhan mau ya terjadi dalam hidup ini. Ayo Bapak Ibu ya, kita kuat bersama Tuhan. Karena itu sungguh-sungguhlah dengan Tuhan ya, taruh kerinduan benar-benar dalam dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, doain supaya kita memiliki hati yang lapar dan haus kebenaran ya. Ukuran hidup kita, standar hidup kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu miliki hasrat yang kuat ya, bersandar total kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Dan setiap hari kita bersandar total kepada Tuhan ya, bukan pilih-pilih, tidak, tetapi yang Tuhan minta setiap hari taruh bersandaran kita penuh kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak ya, kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan, Bapak ya. Puji Tuhan, saya undang pemain musik, pemimpin pujian sehingga maju ke depan. Sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan pujikan lebih dulu, ajarlah saya menurut